Sare, wali Mas Sare. Bab 3582. Ternyata itu Chen Jie di lantai atas sebuah hotel kelas atas di pusat Yuncheng. Wang Ye berdiri dengan tenang di dekat ambang jendela. Tatapannya menembus malam, menghadap lingkungan sekitar di malam teror. Akhirnya, dia melihat seorang murid dari Dong Tianting berkelahi dengan seseorang. Dan sepertinya murid Dong Tianting telah dikalahkan. Wang Ye tersenyum dingin. Dia akhirnya muncul. Saat dia berbicara, Wang Ye melintas dan tiba-tiba menghilang dari ambang jendela. Saat berikutnya, Wang Ye menggunakan energi aslinya dan muncul di atas blok dalam sekejap mata, tempat mereka bertarung. Pakaian Wang Ye sederhana, dan jubah putihnya bersuara ditiup angin malam. Dia memegang pedang kuno di tangannya. Pedang itu diukir dengan tanda misterius. Begitu dia mengambil tindakan, dia mematahkan mantra jahat krayon Laosin. Banyak murid pengadilan surgawi timur bangkit dan bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan mereka terlahir kembali. Hanya krayon Laosin dan Wang Ye yang tersisa di tempat kejadian. Keduanya berdiri seperti bayangan. Aura mereka tenang dan terkendali. Mereka berdua jelas merupakan ahli dalam kultivasi. Bos krayonnya terlihat lucu, namun dia memiliki aura pembunuh yang tak kasat mata. Wang Ye juga memiliki niat membunuh di wajahnya, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh pihak lain. Kemudian, krayon Laosin mengulurkan tangannya, dan bola energi hitam meledak, dan benar-benar mengembun menjadi pedang. Tanpa berkata apa-apa, bos krayon itu menyerang Wang Ye. Mencari kematian, Wang Ye berteriak dan mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Kedua pria itu mulai berkelahi setelah terjadi perselisihan. Keterampilan pedang Wang Ye sedang berjalan lancar, dan setiap pedang mengeluarkan suara menembus udara. Cahaya pedang putih menembus langit malam seperti bintang jatuh, hampir menerangi malam di sekitarnya. Wang Ye layak menjadi Master Sanxing dari pengadilan surgawi timur. Ilmu pedangnya sangat kuat, mengandung kekuatan langit dan bumi. Dan teknik pedang krayon Laosin sangat aneh dan tidak dapat diprediksi, tidak seperti teknik apapun yang pernah muncul di dunia seni bela diri. Pedang hitam, seperti hantu, bergerak di bawah bayangan pedang Wang Ye, dan setiap serangan membawa aura dingin. Pedangnya mengandung kekuatan jahat, dan bahkan Wang Ye pun tidak berani gegabah. Cahaya pedang terbang secara acak, dan udara di sekitarnya terkoyak oleh energi pedang kedua pria itu, membuat jeritan yang keras. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, cahaya pedang terjalin di udara. Seperti badai yang dahsyat, para murid pengadilan surgawi timur terkejut. Pedang yang terus bertabrakan itu seperti kembang api di langit malam. Para turis yang tidak mendapat informasi di kejauhan mengira itu adalah kembang api yang dinyalakan oleh penyelenggara Horror Night. Setelah puluhan putaran, tidak ada pemenang. Ada sedikit keterkejutan di mata Wang Ye. Saya tidak menyangka Ye Chong menjadi begitu kuat. Selain itu,
Teknik aneh Ye Chong benar-benar berbeda dari yang dia ketahui sebelumnya. Anda harus tahu bahwa dia adalah salah satu dari 3 guru murni pengadilan surgawi timur, dan budidayanya telah menembus alam naik ke surga. Meski begitu, ia tetap belum bisa menang. Sebaliknya, serangan aneh lawan dan setiap kontak membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Dan veteran krayon ini sepertinya paling suka membunuh tanpa pandang bulu. Setiap pedang yang dia serang penuh dengan niat membunuh. Pertarungan antara keduanya berlangsung lama. Cahaya pedang terjalin di udara, dan energi pedang menyebabkan goresan satu demi satu di tanah sekitarnya. Kemudian, teknik pedang krayon Lao Xin tiba-tiba meledak dengan kekuatan jahat hitam yang kuat. Cahaya pedangnya langsung menjadi hitam seperti tinta, langsung menembus pertahanan Wang Ye. Ekspresi Wang Ye berubah, dan tubuhnya terkena kekuatan besar dan terbang mundur lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Para murid di pengadilan surgawi timur semuanya tercengang. Kapan Ye Chong menjadi begitu kuat, bahkan Wang Ye bukan lagi lawannya. Belum lagi murid-murid ini, bahkan Wang Ye tidak dapat mempercayainya. Meski pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan besar pada Wang Ye, kekuatan lawan benar-benar mengejutkan Wang Ye. Tepat ketika Wang Ye terkejut, krayon tua tiba-tiba berbicara, "Saya tidak menyangka kamu masih memiliki beberapa kemampuan." Ini pertama kalinya malam ini krayon Lao Xin berbicara. Saat mendengar kata-kata ini, Wang Ye tiba-tiba tercengang. Ini bukan suara Ye Chong. Wang Ye kaget dan bertanya, Kamu bukan Ye Chong, siapa kamu?" Suara Wang Ye rendah tapi dia berbicara dengan jelas. Saat mendengar nama Ye Chong, veteran krayon itu juga tercengang. Bahkan melalui tudungnya, Anda bisa merasakan keterkejutan krayon Lao Xin. Wang Ye mengerutkan kening saat dia melihat pihak lain tampak sedikit aneh. Jejak keraguan muncul di matanya, dan dia bertanya lagi, "Siapa kamu?" Kemudian, krayon Lao Xin melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah seorang pria. Di bawah sinar bulan, wajah itu tampak sangat garang. Murid Wang Ye tiba-tiba menyusut, dan dia mengenali orang ini. Kamu adalah Chen Jie dari Raja Wu Sekte." Suara Wang Ye dipenuhi dengan keterkejutan. "Mengapa kamu ada di sini?" Wu Wangzong Chen Jie awalnya adalah sosok yang kurang dikenal. Di mata Dong Tianting itu bukan apa-apa. Namun, ketika Chen Jie bergabung dengan Xiao Qiang di Nanhai dan menjadi antek Xiao Qiang, kini bahkan pengadilan surga timur pun takut pada Chen Jie. Chen Jie telah menjadi sosok yang menakutkan di seluruh dunia seni bela diri. Tentu saja, semua ini berkat Ye Chong. Jika bukan karena Ye Chong, aku khawatir Xiao Qiang tidak akan menerima pecundang seperti Chen Jie. Tugas yang diberikan Xiao Qiang kepada Chen Jie adalah membunuh Ye Chong. Selain itu, sepertinya Xiao Qiang juga memberikan banyak trik jahat kepada Chen Jie. Chen Jie muncul di sini hari ini untuk membunuh Ye Chong. "Kamu kenal aku?"
Chen Jie mengangkat alisnya. Wang Ye buru-buru berkata, "Tuanku, Dong Tianting, Wang Ye." Mendengar ini, Chen Jie mencibir, ternyata dia adalah salah satu dari 3 guru murni surga timur. Senang bertemu dengannya. Hati Wang Ye mencelos. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang Xiao Qiang di sini hari ini. Mereka, Dong Tianting, tidak punya waktu untuk bersembunyi dari Xiao Qiang sekarang. Meskipun Wang Ye terkejut, dia masih memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. "Tuan Chen Jie, Anda bercanda. Kami semua mendukung makhluk surgawi." Suara Wang Ye bergetar. Ketika murid-murid pengadilan surgawi timur di sekitarnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tidak menyangka tuan mereka akan begitu rendah hati kepada Chen Jie. Senyuman bangga muncul di wajah Chen Jie. Meskipun dia juga tahu bahwa Wang Ye tidak takut padanya. Tetapi pada pria di belakangnya, Xiao Qiang. Chen Jie mencibir, "Benarkah? Tapi kamu baru saja tanpa ampun. Sepertinya kamu ingin membunuhku." Wang Ye dengan cepat menjelaskan, "Tidak, tidak, tidak, Tuan Chen Jie. Saya pikir Anda adalah Ye Chong. Sebenarnya, kami datang ke sini hari ini untuk membunuh Ye Chong dan berbagi kekhawatiran Tuan Xiao Qiang. Bukan rahasia lagi kalau Xiao Qiang ingin membunuh Ye Chong." Chen Jie mencibir, "Wang Ye, karena kamu bersedia melakukan perbuatan baik, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh Ye Chong, dan aku bisa menyampaikan kata-kata baik untukmu di depan Tuan Xiao Qiang." Wang Ye segera berkata, "Terima kasih, Tuan Chen Jie. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Chen Jie mengangguk, lalu bertanya, "Tetapi mengapa orang-orangmu menyerangku?" Wang Ye tentu saja juga tidak tahu dan berbalik untuk melihat para murid. Murid terkemuka berkata, "Guru, itu karena Ye Chong juga mengenakan pakaian krayon Laosin." Bersambung.